Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, guys, welcome in my class. So today we are going to talk about C-suites executives, because we are learning English for business or business English. So we need to learn um, organizational hierarchy in a company. Jadi kita akan belajar ada istilah C-suite ya, yang sering dipakai di istilah-istilah perusahaan ya, hierarki atau jabatan di sebuah perusahaan yang dipakai sekarang. Nah, apakah kalian sudah familiar dengan istilah-istilah di bawah ini? Ada kemungkinan besar sangat familiar dengan CEO ya. CEO ini sering sekali kita dengar karena ini top position. Ada CFO, CPO, CPO, CTO, CMO, CCO, COO, CIO. Ini salah satu yang populer digunakan. Apakah ada istilah lain? Sebenarnya ada, tetapi tidak semua perusahaan memiliki kesamaan. Nah, untuk ini adalah istilah-istilah yang banyak digunakan di berbagai macam perusahaan di dunia. So, let's have a look. Jadi, apa sih CEO dan sebagainya itu? Okay. CEO adalah Chief Executive Officer. Okay. CEO atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dirut ya, direktur utama. Ya. Chief Executive Officer merupakan jabatan tertinggi di sebuah perusahaan. Dan CEO perannya adalah membuat salah satu ya peran pentingnya adalah menjadi the last or the final decision maker. Jadi CEO akan menentukan apakah sesuatu ini harus dilakukan atau tidak. So the final decision ada di CEO. Karena sesuai dengan jabatannya, CEO merupakan jabatan tertinggi di sebuah perusahaan. Nah, CEO juga bertanggung jawab untuk bagaimana membuat visi misi perusahaan itu menjadi kenyataan dan berhubungan dengan semua pihak baik di dalam company maupun di luar company, baik itu ke board ya, board executive atau juga ke government dan semua hal ya, atau semua pihak yang terkait dengan perusahaan itu secara general urusannya CEO juga. Dan CEO adalah yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah CEO. Oke. Yang kebanyakannya Chief Operating Officer. Nah, CEO ini tugasnya mirip seperti CEO, akan tetapi CEO ini adalah seperti namanya Chief Operating Officer adalah jabatan ya, seseorang yang memiliki jabatan yang bertugas untuk memastikan semua operasional perusahaan itu berjalan dengan baik. Nah, salah satu bedanya adalah secara jabatan memang berbeda dengan CEO, karena CEO adalah jabatan tertinggi, sedangkan CEO ini adalah orang yang memastikan semua di internal perusahaan. Jadi fokusnya di internal perusahaan. Apakah administrasinya benar atau tidak, nah itu urusannya CEO. Termasuk finance-nya juga, semua aspek sih sebenarnya, tetapi fokusnya di internal perusahaan itu CEO. Dan CEO bertanggung jawab juga untuk melaporkan semua hal kepada CEO. Well, next adalah CFO, Chief Financial Officer. Seperti namanya, ini adalah mengurusi semua hal tentang finance di sebuah perusahaan. Nah, namanya Chief pasti pimpinan dari perusahaan yang mengurusi tentang finance-nya. Either itu mengurusi tentang budgetingnya dan juga mungkin fundraisingnya ya, jadi cari dana di luar juga ya untuk investor dan sebagainya, itu juga terkait dengan tugas CFO. Next adalah CPO, Chief Product Officer. Nah, seperti namanya juga ini adalah pimpinan yang memastikan bahwa produk dalam perusahaan itu sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan rencananya. Okay. Jadi CPO memastikan produknya itu benar-benar bagus ya, high quality,
ya sesuai dengan yang sudah direncanakan di perusahaan. Oke. Nah, sedangkan selanjutnya ada CTO. Karena akhir-akhir ini, like maybe sejak 20 tahun terakhir, ya, akhir di abad 19 itu teknologi sangat kencang ya perkembangannya, sehingga di perusahaan-perusahaan IT ada namanya CTO, Chief Technology Officer. Nah, CTO ini sebenarnya eh, fungsinya mirip dengan CPO, tapi biasanya CPO untuk secara general ya, produk, tidak harus misalkan produk makanan juga iya gitu. Nah, sedangkan CTO namanya juga Technology Officer ya. Nah, CTO ini biasanya berperan memastikan produknya juga eh, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan rencana perusahaan. Nah, misalkan kalau kalau di produk misalkan ya, di produk makanan itu CPO, misalkan makanannya nugget atau apa. Nah, sedangkan atau mie instan misalkan itu namanya CPO, biasanya kan produk, tidak tidak ada unsur teknologi tingginya. Sedangkan CTO, Chief Technology Officer, itu fokus ke produk-produk yang berbau teknologi, misalkan laptop, handphone, dan sebagainya. Nah, itu istilahnya ya dalam perusahaan itu disebut CTO, Chief Technology Officer. Nah, selanjutnya adalah CMO. CMO ini Chief Marketing Officer. Chief Marketing Officer ini fokus, oke, okay, fokus ke penjualan ya, seperti biasa, fokus ke penjualannya, bagaimana perusahaan itu bisa menjual produk-produk yang sudah dibuat. Okay. Saya kira teman-teman sudah tahu tugas marketing, cuman istilahnya sekarang disebut CMO ya, Chief Marketing Officer, karena pimpinannya. Selanjutnya ada CIO. CIO ini adalah Chief Information Officer. Nah, ini sebenarnya relate ke information technology-nya. Kalau CTO itu ke barangnya, ya, barangnya itu gimana? CFO, CIO lebih ke sistemnya, Chief Information Officer, sistem information teknologinya. Nah, ini namanya CIO. Ya, teman-teman juga bisa sambil searching juga nanti untuk lebih detail perbedaan misalkan CTO dengan CIO. Nah, ini perbedaannya seperti itu tadi. Karena kalau CTO sama miripnya dengan CPO ya, karena ngurusin produknya ya, produk jadinya. Sedangkan CIO itu information technology, ke sistemnya yang ada di teknologi itu, sistem di sebuah perusahaan, itu CIO. Internetnya bagaimana, sistem websitenya dan sebagainya, itu CIO yang mengurusinnya. Jaringannya di perusahaan itu CIO. Sedangkan selanjutnya ada CCO, Chief Communication Officer. Ini lebih kalau misalkan zaman dahulu, ini biasanya relate dengan PR ya, kerjaan PR, Public Relation. Uh, dalam istilah lain ada dibilang PRO, Public Relation Officer. Tetapi dalam ini kan uh, seperti namanya C-suite ya, C-suite, ini kurang tahu. Oke, C-suite. Karena si C-suite ini ya, maka di sini istilahnya adalah CCO, Chief Communications Officer. Nah, untuk lebih jelasnya ya, nanti bisa diskusi di grup ya, atau di komen juga nggak apa-apa. Ya, nah, ini mungkin saya berikan contohnya aja biar bisa membantu ya untuk lebih paham. Contoh misalkan, he has been the CEO of the company for 2 years. Nah, ini relate dengan materi sebelumnya yang bahas tentang tesis ya. Tesisnya adalah present perfect ya. Dia jadi CEO sudah selama 2 tahun. Nah, tahun DC, the CEO invited the CFO to talk about company's financial condition. Nah, CFO karena fungsinya untuk ngurusin duit ya, ya udah semua keuangan di perusahaan, maka ngomongnya adalah financial condition. The CPU is checking the product in the production area. Nah, Chief Production Officer ini sedang mengecek ya, di area atau di area produksi. Nah, di sini tesisnya bisa kita lihat ada to be dan to be. Jadi di sini adalah present,
continuous to be-nya is, maka itu menunjukkan present. Oke, jadi untuk kalimat ini adalah present continuous. Next adalah the CEO of the company is responsible for everything in internal company, atau in the internal company. Nah, di sini tensesnya adalah simple present karena hanya ada to be di sini. Ya, predikatnya adalah to be dan to be-nya adalah is, ya, yang itu menunjukkan present. Nah, seperti contoh di sini, si COO ini tugasnya adalah semua hal di internal company-nya. Itu adalah tugasnya CEO, untuk memastikan semuanya running smoothly. Ya, baik dari segi administrasi, keuangan, ada aspek-aspek yang lain, semuanya pokoknya itu tugasnya CEO. Ya, aspek operasional. Oke, thank you and see you. Semoga apa yang saya bicarakan hari ini, saya diskusikan di video ini bisa membantu kalian memahami istilah-istilah C-suite, ya, yang biasanya ada di sebuah perusahaan. Harapannya next time kalau kalian sudah bekerja, kalian tidak bingung lagi. Misalkan jabatan apa yang kalian target, atau kalian mau melamar jabatan apa. Jadi and don't forget to share your ideas on what is exactly your ambition. Okay, when you are working in the company, maunya jadi apa? Kalau dari seandainya harus milih dari C-suite ini, kalian ingin menjadi CEO, CFO, CTO, CIO, COO, atau C yang lain. Okay, thank you. See you in the next video. Bye guys.